Allah gimana? Nah, kita buka. Next. Janjinya Allah di mana? Ada di Quran surah Nuh. Boleh dibuka Kak? Next. Nah, sebelum saya bahas tentang janji Allah bagi yang beristighfar, saya pengen cerita. Di sini ada di surah Nuh, surah ke-71 ayat 10 sampai 12. Kita bahas ayat 9 dulu. Di situ Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya selama berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa jawab, bisa kayak kasih hadiah buku hijrah eksim. Hah? Belum pas? Ada yang tahu? Kak Nur nggak boleh jawab. Anak rumah hijrah nggak boleh jawab. Ada yang tahu? Oke, selamat, saya kasih buku. Nah, 950 tahun nih Kak. Alhamdulillah. Udah punya belum? Oh belum ya. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Dan beliau berdakwah dengan cara terbuka ataupun diam-diam. Buka ataupun diam-diam. Terang-terangan ataupun diam-diam. Pelan-pelan ataupun cepat-cepat. Karena tergantung sesuai dengan karakter umatnya masing-masing. Nabi Nuh itu berdakwah dengan cara terang-terangan atau diam-diam, pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Tapi selama 950 tahun itu yang Nabi Nuh sampaikan paling utama adalah di ayat 10-nya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Mohonlah ampunan kepada 950 tahun. Beliau menyuruh umatnya, ini poin pertama yang beliau sampaikan, menyuruh minta ampun. Kemudian di ayat 11-nya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat bagimu. Maka tadi hujan kan? Kan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang istighfar. Hujan yang lebat bagimu dari langit, yang lebat dari langit kepadamu. Makanya tadi pas hujan saya ketawa. Saya senyum, hebat Allah, maha hebat Allah. Yang mau dibahas tentang istighfar, kita mau bahas tentang istighfar ini, minta ampun. Allah berjanji pada saat orang beristighfar maka Allah akan turunkan hujan. Berarti Kak Mira ini hujan itu maksudnya ada rezeki buat kita semuanya yang di sini berjuang datang ke sini. Insya Allah kalau istighfarnya udah serius. Terus dilanjut di ayat 12, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kak Mira, kami nggak butuh kebun, nggak butuh sungai. Nah, sungai Kapuas panjang loh Kak Mira. Zaman dahulu Kak, zaman dahulu kesuksesan itu tidak hanya dinilai dari segi emas. Kalau emas itu mereka banyak banget. Cleopatra zaman itu masih banyak banget. Zamannya zaman Rasulullah juga itu emas, Abu Jahal, mereka udah kaya sama emas. Emas mereka ada, mereka nggak tunjukin itu. Makanya kalau siapa yang pernah umrah, ada pernah umrah sini? Siapa yang pernah umrah? Belum? Coba, nah tanya Kak Dika ya. Di sana tuh toko emas, jual emasnya bukan kayak kita Kak, imut-imut bin amit emas kita di sini. Kalau pun pesan, di sana emasnya model kayak penuh di dada gini ya, kalungnya. Itu gelangnya penuh, gelangnya tuh besar langsung satu tangan begini. Kayak Cleopatra atau Cleopatra? Ratu-ratu zaman-zaman dulu tuh. Terus ini emasnya sampai sini. Terus bilang, ini kalau kita pakai mau kemana? Pakai jilbab gitu, terus pakai kalung itu. Tapi mereka pakai, perempuan-perempuan Arab di sana pakai, karena kalau di rumah mereka kan tidak berjilbab. Ketemu suami dan keluarganya, mereka tidak berjilbab, mereka pakai itu. Nah, lambang kesuksesan mereka adalah mereka punya kebun, di mana kebun-kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir, karena di sana air susah. Jadi kalau mereka punya sumber sendiri, punya air sendiri, itu tanda label kesuksesan dan kekayaan mereka. Kalau kita yang mungkin dilabelin dengan rumah, dengan harta, dengan kendaraan,
dengan aset semuanya gitu ya. Ini dia. Dan mengadakan sungai-sungai untuk sungai itu kan mengalir tuh. Ada nggak air sungai berhenti? Ada, air sungai itu mengalir terus, paling surut sedikit. Rezeki itu ya itu tadi, kalau mengalir terus tidak berhenti, rezeki terus masuk seperti air mengalir di sungai. Ini dia Kak. Jadi ini janjinya Allah. Oke, tadi janji Rasulullah, nih sekarang janjinya Allah. Masih ragu? Sambil istighfar ya, sambil di sini, sambil istighfar, astagfirullahaladzim.